Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Ya, puji Tuhan, anak sehat. Dan kali ini kita berjumpa lagi dalam menerima materi pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Sebelum kita masuk dalam pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan menyanyi dan berdoa. Anak-anak, mari kita sama-sama menyanyi, yaitu kepadamu ku berdoa. 1, 2, 3. Kepadamu ku berdoa dan ku minta Kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini atas pemeliharaan dan penyertaan-Mu sehingga kami boleh berkumpul berjumpa dalam keadaan yang sehat. Dan saat ini kami mau menerima materi pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 6. Berkati kami semua ya Tuhan, dan biarlah kami diberikan konsentrasi untuk menerima materi yang hendak disampaikan oleh Bapak Guru. Dan dari awal pertengahan sampai berakhirnya kami datang pertaruhkan ke dalam kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, Bapak akan mengecek dulu kehadiran. Siapa yang tidak hadir? Oke, terima kasih. Ya, hadir semua ya. Ada Farel, ada Ayu, ada Marcel, ada Julio. Iya, terima kasih. Oke, baik. Nah, anak-anak, Bapak akan bertanya ya, kepada kalian. Ya. Pertanyaannya yaitu, siapa yang di rumah atau ketika melakukan sesuatu diawali dengan berdoa? Nah, silakan yang mau jawab angkat tangan. Iya, oke. Silakan Ayu. Iya, oke. Terima kasih, kita berikan aplaus, tepuk tangan. Iya. Jadi di rumah pasti kalian ya sudah menjawab bahwa
ketika melakukan sesuatu selalu diawali dengan berdoa. Misalnya seperti yang Ayu katakan, yaitu ketika dia makan atau sebelum dia tidur, dia berdoa terlebih dahulu. Oke, baik, pertanyaan yang kedua. Ya, pertanyaan yang kedua yaitu, pentingkah doa dalam kehidupan umat manusia? Coba, siapa di antara kalian? Oke, ya. Marcel? Iya, bagus. Marcel katakan yaitu bahwa doa itu sangat penting dalam kehidupan umat manusia, sebab dengan berdoa kita membangun hubungan bersama dengan Tuhan. Iya, terima kasih. Setelah kita mempelajari nantinya pembelajaran kita pada hari ini, maka anak-anak akan mendapatkan manfaat dari pelajaran yang kita terima pada pagi hari ini. Yaitu manfaatnya adalah bahwa anak-anak akan dapat memahami makna dari doa ya, dalam kehidupan kita setiap hari. Lalu manfaat berikutnya yaitu bahwa kita akan tahu bagaimana sesungguhnya sikap kita ketika kita mau berdoa kepada Tuhan. Nah, itulah manfaat yang akan kita terima anak-anak setelah selesai dari pembelajaran kita pada saat ini. Nah, untuk materi pembelajaran kita pada saat ini yaitu tentang berkomunikasi dengan Tuhan. Dan untuk bacaan Alkitabnya yaitu terdapat di dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Silakan kalian di tayangan slide ini. Dan Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai ayat 16. Nah, inilah materi pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang berkomunikasi dengan Tuhan dengan bacaan Alkitabnya terdapat dalam Injil Matius dan kitab Yakobus. Nah, anak-anak, sekarang apa tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan materi berkomunikasi dengan Tuhan, tujuan yang pertama yaitu menjelaskan makna doa dalam kehidupan Kristen. Lalu tujuan yang kedua yaitu memahami makna doa yang mencerminkan perilaku kehidupan kita setiap hari. Lalu tujuan pelajaran yang ketiga adalah menyebutkan contoh-contoh doa dalam kehidupan sehari-hari di gereja, di sekolah, dan di rumah. Dan manfaat yang keempat yaitu mencontohkan sikap doa yang baik dan benar. Dan tujuan pembelajaran kita yang terakhir atau yang kelima yaitu menuliskan sebuah doa pribadi. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang anak-anak, Bapak akan membagi kelompok belajar, ya. Nah, kita ada 4 orang, ya. Maka masing-masing kelompok ada 2 orang. Kelompok 1 sebentar akan mengambil tempat di sebelah kanan Bapak, dan kelompok 2 mengambil tempat di sebelah kanannya Pak. Nah, masing-masing kelompok silakan melebur, ya, sebagaimana yang telah dibagikan minggu kemarin. Ya, masing-masing anggota kelompok silakan. Ya, oke, sudah. Nah, sekarang masing-masing sudah berada pada posisi kelompok. Nah, silakan kalian buka halaman 35, ya. Masing-masing buku yang sudah Pak bagikan silakan buka halaman 35 dan silakan kalian baca cerita yang ada pada halaman 35 itu, di mana ceritanya yaitu tentang doa yang dijawab. Nah, silakan Bapak kasih waktu 5 menit untuk kalian membaca cerita yang ada pada buku halaman 35.
Iya, oke, sudah masing-masing sudah membaca bukunya. Nah, inti dari cerita di situ adalah bahwa ada seorang kakek yang tinggal di sebuah tempat. Nah, di waktu itu datang hujan yang lebat sehingga penduduk dan bahkan kakek tersebut mengalami kebanjiran. Nah, lalu kakek berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menolong kakek ini. Nah, dengan hujan yang semakin lebat, air yang semakin banyak, kakek berdoa, lalu datang yang mau menolong kakek itu bapak kepala desa, tetapi si kakek ini tidak mau karena dia yakin bahwa Tuhan akan menolongnya. Nah, berikutnya si kepala desa ini pulang dengan rasa kecewa hati. Nah, kakek ini berdoa lagi, Tuhan tolong saya karena tempat saya akan kebanjiran, airnya sudah tinggi. Lalu datang regu penolong untuk menolong kakek ini, tetapi kakek menolak regu penolong yang hendak menolong si kakek ini, karena si kakek ini dia berharap bahwa Tuhan yang akan menolong dia. Nah, lalu pulanglah ini regu penolong ini dengan kecewa. Air semakin hari semakin tinggi dan air ini akan menenggelamkan rumah si kakek. Maka waktu sudah hampir malam, datang penolong dengan menggunakan helikopter karena air ini sudah penuh dan tidak ada tempat lagi untuk mereka berjalan. Lalu helikopter datang untuk menolong kakek. Helikopter ini menurunkan tali agar si kakek ini mau memegang tali ini dan helikopter akan membawa si kakek. Tetapi si kakek tidak mau, karena si kakek ini masih tetap berharap bahwa Tuhan akan menolong dia. Sebab dia telah berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan agar Tuhan mau menolong dia. Maka si kakek karena tidak mau ditolong oleh helikopter ini, maka helikopter ini kembali dengan kecewa. Dan pada akhirnya si kakek ini bersama dengan rumahnya tenggelam oleh air yang sudah besar, dan pada akhirnya si kakek ini mati. Nah, karena si kakek ini adalah orang yang rajin beribadah, saleh, taat kepada Tuhan, dia berdoa, sehingga ketika dia mati, meninggal, maka dia berada di tempat surga, di mana Tuhan menempatkan dia sebagai orang yang saleh. Nah, di surga si kakek ini bertanya kepada Tuhan, ya Tuhan, ketika saya banjir, saya berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan mau menolong saya. Tetapi apa yang dijawab oleh Tuhan? Kakek, saya sudah menolong kakek dengan datang bapak kepala desa, lalu datang regu penolong, datang helikopter, tetapi kakek tidak mau menerima pertolongan mereka. Sesungguhnya itulah aku yang datang untuk menolong kakek. Nah, itulah cerita singkat dari cerita kita pada hari ini. Nah, setelah kalian membaca cerita yang ada, maka sekarang silakan kalian menjawab 3 pertanyaan yang ada untuk kalian diskusikan masing-masing kelompok. Pertanyaan yang pertama yaitu, mengapa si kakek tidak mau menuruti orang-orang yang berusaha menyelamatkannya dari banjir? Pertanyaan yang kedua yaitu, apakah Tuhan mengerti maksud doa si kakek ini? Dan pertanyaan yang ketiga yaitu, jika kamu menjadi kakek dalam cerita di atas, apa yang akan kamu lakukan? Ya, silakan beri waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi menjawab 3 pertanyaan yang di atas setelah kalian menyimak cerita tentang doa yang dijawab. Iya. Oke, silakan. Sudah? Baik. Nah, sekarang kelompok 1 silakan menjawab 3 pertanyaan yang di atas. Oke, terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 1 yang sudah memberikan jawabannya atas pertanyaan yang ada. Nah, sekarang silakan kelompok 2 untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang ada ini. Oke, terima kasih. Kelompok 2 sudah memberikan jawabannya atas pertanyaan yang ada di depan kita ini. Bapak mengucapkan banyak terima kasih sebab kalian sudah berpartisipasi untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang ada.
Nah, anak-anak, silakan perhatikan tayangan slide di depan tentang Allah dan manusia. Nah, bagaimana agar manusia ini dapat berkomunikasi dengan Allah? Apa yang menjadi sarana atau alat agar manusia dapat berkomunikasi dengan Allah? Nah, sarana yang digunakan oleh manusia untuk dapat berkomunikasi dengan Allah yaitu, siapa yang tahu? Coba lihat angkat kanan. Ya, Marcel? Oke, baik. Yaitu doa. Doa inilah sebagai sarana manusia dapat membangun hubungan dengan cara berkomunikasi kepada Allah. Itulah doa. Nah, anak-anak, ya, sekarang apa itu doa? Nah, apa itu doa? Kalau tadi dikatakan bahwa untuk membangun hubungan komunikasi manusia dengan Allah yaitu doa, maka sekarang apa itu doa? Coba, siapa yang tahu? Doa itu adalah sarana kita umat manusia untuk berkomunikasi atau bercakap atau berbicara kepada siapa? Kepada Tuhan. Lalu berikutnya, doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Ya. Ketika kita berkomunikasi, ketika kita mau bercakap, ketika kita mau berbicara kepada Tuhan, maka di dalam doa itu kita umat manusia bisa dapat bercakap, berbicara, bercerita, berkomunikasi kepada Allah untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati kita manusia. Lalu dikatakan bahwa doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Berarti doa itu sangat penting. Sebagaimana manusia ketika tidak bernafas dia akan mengalami kematian atau bisa disebut mati, maka dengan demikian ketika orang percaya tidak berdoa, maka dia akan mengalami kematian apa? Kematian rohani. Sebab tidak ada lagi hubungannya dengan Tuhan. Karenanya itu anak-anak, doa itu sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Untuk kita bisa dapat membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, selanjutnya anak-anak, bagaimana sikap kita dalam berdoa? Sikap kita ketika kita mau berdoa, ketika kita mau berbicara, atau ketika kita mau bercakap dengan Tuhan. Bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen? Nah, sikap yang harus kita lakukan yaitu ada 3. Sikap yang pertama yaitu tidak memamerkan atau untuk tujuan menonjolkan diri agar terlihat saleh. Jadi kalau kita berdoa jangan seperti orang-orang Farisi. Kalau orang Farisi itu dia menunjukkan kesalehannya dengan berdoa di depan umum, di pinggir jalan, di perempatan, agar orang melihat bahwa mereka ini adalah orang saleh dan rajin berdoa. Tetapi sesungguhnya sikap di dalam berdoa adalah kita tidak memamerkan diri kita atau untuk menonjolkan diri sehingga kita dapat dikatakan adalah orang saleh. Tetapi ketika sikap berdoa yang baik, kita masuk dalam ruangan, kita masuk dalam kamar, kita tutup pintu, kita berdoa secara khusyuk kepada Tuhan. Nah, itulah sikap berdoa yang baik. Nah, sikap berdoa selanjutnya yaitu dengan kalimat yang sederhana, rendah hati, jelas dan bermakna. Jangan kita berdoa bertele-tele, ya. Dari satu ke tempat satu dan seterusnya. Doa kita terlalu panjang, ya. Tetapi doa itu haruslah sederhana, jelas dan bermakna. Dan sikap kita berdoa itu harus dengan rendah hati, jangan dengan kesombongan, jangan dengan menonjolkan diri agar kelihatan saleh kita mau berdoa kepada Tuhan. Tetapi haruslah berdoa itu dengan rendah hati, sehingga doa kita
dapat diterima oleh Tuhan. Dan sikap yang terakhir dalam berdoa yaitu kita harus meyakini dan bergantung serta percaya sepenuhnya kepada Allah, bahwa setiap doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, kita harus yakin, kita harus percaya bahwa itu akan dijawab oleh Tuhan. Asalkan kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita berdoa dengan rendah hati, kita tidak memamerkan diri kita dengan tujuan agar kita terlihat salah. Nah, itulah sikap dalam berdoa sebagai orang percaya. Sebab ketika kita berdoa dengan baik, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan pasti akan menerima doa kita. Dan kita telah membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita telah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sebab di dalam doa kita mau menyampaikan apa yang menjadi isi hati kita. Di dalam doa kita menyampaikan apa yang menjadi harapan dan keinginan tujuan ketika kita mau menjalani kehidupan ini. Ya. Anak-anak ketika mau datang ke sekolah, kita harus berdoa. Kita mohon kepada Tuhan agar Tuhan menolong perjalanan anak-anak sekalian sehingga boleh dapat tiba dengan selamat di sekolah. Dan selanjutnya sebelum kita belajar, kita harus berdoa supaya Tuhan mau memimpin kita, memberi hikmat sehingga apa yang kita pelajari boleh kita dapat terima dengan baik. Berikut juga setelah selesai pelajaran kita berdoa, ya. Dan ketika kita mau kembali ke rumah kita harus berdoa juga sehingga kita dapat memperoleh keselamatan. Tuhan telah menimbakan kita dengan selamat di sekolah ini, maka ketika kita mau kembali ke rumah kita juga harus berdoa supaya Tuhan pelihara dan kita boleh tiba di rumah kita dengan selamat. Nah, karena itu doa itu sangat penting ya dalam kehidupan kita setiap hari. Di mana saja, kapan saja, di waktu yang mana kita harus berdoa. Doa itu tidak harus dibatasi, ya. Tetapi doa itu selalu ada setiap saat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebab doa itu adalah saatnya kita berkomunikasi kepada Tuhan, dan doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Nah, berikutnya ya, kita akan berdiskusi. Dan untuk kegiatan diskusi kita pada saat ini, silakan kalian menjawab 6 pertanyaan yang ada. Perhatikan slide yang ada ini, ada 6 pertanyaan untuk kalian diskusikan pada hari ini, baik itu kelompok 1 dan kelompok 2. Setelah kalian menjawab ke 6 pertanyaan yang ada ini, maka dari masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya atas jawaban yang ada. Nah, setelah itu maka kelompok yang lain akan menanggapi ada hal apa yang perlu ditanggapi dari kelompok yang mempresentasikan jawabannya. Nah, silakan kalian Bapak kasih beri waktu 5 menit dengan soal yang ada. Soal yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang doa? Soal yang kedua, mengapa manusia perlu berdoa? Yang ketiga, apa yang menjadi motivasimu atau tujuanmu berdoa? Yang keempat, hal apa saja yang biasa kamu minta dalam doamu kepada Tuhan? Yang kelima, jelaskan bagaimana sikapmu berdoa. Dan yang terakhir, sebutkan jenis-jenis doa yang kamu ketahui di rumah, sekolah, dan gereja. Dan itu akan dituliskan dalam tabel. Dan ini yang keenam ini nantinya akan menjadi tugas rumah. Ya, silakan. Oke, baik, terima kasih. Nah, sekarang Pak berikan kesempatan untuk kelompok 2 mempresentasikan jawaban dari hasil diskusi kalian. Oke, baik, mari kelompok 1 kita tepuk tangan untuk kelompok 2 yang telah memberikan presentasinya. Nah, bagaimana tanggapan dari kelompok 1? Apa tanggapannya terhadap presentasi dari kelompok 2? Oke, ya. Kelompok 1 memberikan tanggapan bahwa manusia perlu berdoa karena doa itu sangat penting atas kehidupan manusia. Sehingga kelompok 1 sangat setuju atas jawaban dari
kelompok 2 pada nomor 2. Sebab mereka memahami bahwa doa itu sangat penting bagi orang percaya. Oke, terima kasih. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Nah, sekarang disilakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi mereka atas pertanyaan yang ada. Nah, silakan. Oke, baik. Mari sama-sama kita memberikan aplaus untuk kelompok 1 yang sudah memberikan jawabannya. Nah, bagaimana dengan kelompok 2? Apa tanggapan dari kelompok 1? Iya, oke, silakan. Oke, baik. Nah, kelompok 2 memberikan tanggapannya hal yang positif ya. Apa saja yang kita mau minta kepada Tuhan di dalam doa. Nah, mereka kelompok 2 mengatakan bahwa yang perlu kita minta kesehatan, kekuatan, semangat ya, dalam menjalani kehidupan ini, di dalam melaksanakan tugas, terlebih sebagai anak-anak murid peserta didik, maka harus diberikan semangat ya, yang rajin untuk sekolah, rajin belajar sehingga bisa berhasil. Itulah keinginan atau motivasi kita untuk berdoa kepada Tuhan. Oke, baik, terima kasih kelompok 2 yang sudah memberikan tanggapan atas jawaban dari kelompok 1. Anak-anak, Bapak sangat berterima kasih kepada kalian sebab masing-masing sudah berpartisipasi dalam kegiatan diskusi kali ini, baik itu kelompok 1 maupun kelompok 2. Bapak sudah melihat bagaimana keaktifan kalian, semangat kalian untuk menjawab pertanyaan yang ada dari masing-masing kelompok. Terima kasih, dan kiranya kerjasama yang ada ini dan semangat yang ada ini terus kalian miliki dalam kehidupan setiap hari dan juga ketika kalian berada di sekolah untuk belajar. Nah, Bapak akan memberikan kesimpulan atas pembelajaran kita pada hari ini, yaitu bahwa sebagai umat Kristen, berdoa itu adalah merupakan salah satu kebutuhan hidup beriman. Jadi merupakan kebutuhan hidup beriman kita. Sebab anak-anak, bahwa tanpa berdoa, seseorang yang mengaku percaya kepada Tuhan sebetulnya tidak sungguh-sungguh percaya. Jadi ingat ya, bahwa tanpa berdoa, seseorang yang telah mengaku percaya kepada Tuhan sebetulnya dia tidak sungguh-sungguh percaya. Kenapa? Demikian anak-anak. Karena dia tidak berkomunikasi atau tidak merasa membutuhkan Tuhan. Sebab orang yang berkomunikasi dan sangat membutuhkan Tuhan adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga tadi dikatakan bahwa apa itu doa? Doa itu adalah nafas hidup orang percaya ya. Sebab ketika orang tidak berdoa, maka dengan demikian dia akan mengalami kematian rohani. Sebab tidak ada hubungan timbal balik antara manusia kepada Allah dan Allah kepada manusia. Maka dengan demikian ya, bahwa ketika kita tidak berdoa, walaupun dia percaya kepada Tuhan, maka pasti dia tidak sungguh-sungguh percaya kepadanya. Sebab tidak ada hubungan komunikasi dengan Tuhan. Karena itu bagi umat Kristen, berdoa itu adalah merupakan salah satu kebutuhan hidup beriman. Nah, berdoa itu adalah cara kita berkomunikasi kepada Tuhan. Berdoa itu adalah bercakap atau berbicara kepada Tuhan. Sebab ketika kita berdoa, maka dengan demikian kita sudah menyampaikan isi hati kita kepada siapa anak-anak? Ya, tentunya kepada Tuhan. Demikian juga dikatakan bahwa doa itu adalah nafas kehidupan orang percaya. Mengapa? Sebab tanpa doa, maka seseorang akan terasa hampa hidupnya. Sebab tidak ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita percaya anak-anak bahwa setiap doa kita itu akan didengar dan akan dijawab oleh Tuhan menurut kebutuhan dan kasih sayang Tuhan itu kepada kita. Sebab ketika ada yang kita butuhkan, marilah kita itu berkomunikasi kepada Tuhan.
Kita minta kepada Tuhan di dalam doa. Apa yang menjadi kebutuhan kita? Apa yang menjadi harapan dan kerinduan kita? Ketika kita berada dalam kesusahan, ketika kita berada dalam penderitaan dan pergumulan, mari kita datang kepada Tuhan, kita berkomunikasi kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian maka Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita atas setiap persoalan dan pergumulan hidup yang kita alami. Ketika anak-anak kesulitan belajar, berdoa kepada Tuhan. Mohon Tuhan, berilah semangat, berilah kekuatan, berilah kepintaran bagi saya sehingga saya bisa rajin untuk belajar dan berhasil. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ya. Kita berdoa dengan rendah hati, pasti Tuhan akan menjawab apa yang menjadi harapan dan keinginan anak-anak sekalian ketika berada dalam lingkungan sekolah atau ketika kalian belajar. Nah, berikutnya anak-anak ya, setelah Bapak telah memberikan kesimpulan atas pembelajaran kita pada hari ini, maka sekarang akan Bapak memberikan tugas rumah. Ya. Tugas rumah, silakan kalian menulis doa kepada Tuhan ya, dengan memuat 3 unsur. Ya, yaitu unsur yang pertama yaitu sapaan kepada Tuhan. Ya, seperti terima kasih Tuhan atas penyertaan dan pemeliharaanmu. Itu adalah sapaan kita kepada Tuhan. Lalu unsur yang kedua yaitu pernyataan kemuliaan Tuhan, ya, seperti kuasa dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita sehingga kita boleh ada sampai pada saat ini. Nah, itu adalah merupakan pernyataan kemuliaan Tuhan bagi kita. Lalu unsur yang ketiga yaitu keinginan atau isi hati apa yang akan kita sampaikan kepada Tuhan. Nah, untuk doa tugas rumah ya, untuk tugas rumah nanti Bapak akan bagikan kertas ini. Nah, silakan kalian tulis doa pada kertas ini ya. Silakan kalian tulis, Bapak sudah buat bentuknya seperti ini. Silakan kalian tulis doa yang merupakan tugas kalian untuk ditulis pada lembaran kertas dan akan dikumpulkan pada minggu depan ya. Oke, jadi itu tugas rumah dan harapan Bapak silakan kalian melaksanakan tugas rumah tersebut. Baik anak-anak, kita akan menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan menyanyi dan berdoa. Nah, silakan kalian perhatikan slide yang ada, kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 1, 2, 3. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami telah mempelajari materi tentang berkomunikasi dengan Tuhan.
Dan kiranya apa yang telah kami pelajari saat ini boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, dan selanjutnya boleh kami dapat menyatakan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak dimanapun kami berada. Berkati kami semua Tuhan. Tuhan pelihara, jaga dan lindungi kami, karuniakan kesehatan dan kekuatan. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikian anak-anak pertemuan kita kali ini, dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.